Betulnya sama ya. Guru saya dulu menyebutnya uang itu adalah energi yang dimanfaatkan atau dipadatkan. Karena itu setiap pemegang uang yang nyampe ke kantong kita itu melewati jalan dan air mata gitu. Lah kita kebagian air matanya apa darahnya itu nanti. Alhamdulillah kita bikin akuntansi online dan transfer selesai. Nah, tahun 2015 kami pernah jatuh lagi 6,5 miliar. Tapi tingkat pusingnya nggak sepusing waktu 900 juta. Ya, karena guru saya waktu itu mengatakan kalau kamu menganggap 900 juta itu besar, maka masalahmu nggak akan pernah selesai. Maka begitu kita jatuh yang kedua 6,5 M ini, kita langsung switch dulu mindsetnya. 6,5 miliar kecil, 6,5 kecil. Jadi yo, jauh ini, biar. 6,5 miliar ini saya sampaikan sampai hari ini belum lunas, masih ada 300 juta. Kami masih punya utang 300 juta di satu pihak yang masih pinjaman 6,5. 2018 salah satu karyawan saya kena kasus ITE dan saya baru tahu kalau sudah kena kasus hukum itu ternyata pilihannya cuma 2 ya, baru tahu setelah mengalaminya. Kalau kasusnya perdata berarti siapkan datanya, kalau kasusnya pidana berarti siapkan dananya. Saya baru tahu, kami baru tahu karena kegiatan saya waktu awal karyawan saya, karena kami yakin ya karyawan kami itu nggak salah gitu, hanya mungkin ada yang kerja itu. Jadi hanya sekedar apa yang dikasuskan adalah setting network DNS Google-nya itu terbuka, sehingga situs-situs yang dilarang pemerintah judi online waktu itu bisa diakses. Padahal buat kita orang IT, saya ini lulusan psikologi, tapi karena pekerjaan saya ini hubungan dengan teknologi, jadi tidak jelas saya. Buat orang IT, security is nothing. Buat orang teknologi, yang namanya security itu adalah omong kosong. Karena itu cuma ketemunya jago tembak sama jago ngeles saja. Yang pandai ngunci ketemu sama pandai bongkar, itu kebongkar juga, jebol juga gitu. Yang pintar jebol ketemu dengan yang jago ngunci, kekunci, nanti belajar lagi cara jebolnya, dia jebol lagi, gitu. Apalagi sejak kasus, Bapak Ibu pernah dengar kasus 212? Iya. Pernah ya? Pernah ya? Ada yang terlibat ya? Iya. Ada yang pernah juga ya? Langsung ya. Gara-gara kasus itu, kan waktu itu beredar semua BTS dimatikan. Karena BTS dimatikan, orang akhirnya belajar cara jebol BTS. Akhirnya pada install VPN. Siapa yang masih punya aplikasi VPN? Bapak Ibu yang belum punya cukup nggak usah ikut-ikutan. Artinya secara tidak sadar pemerintah sendiri yang ngajarin orang buat jebol kunci-kunci itu, gitu. Sehingga situs-situs yang tadi nggak bisa diakses karena sudah dikunci oleh Kominfo, ya semua orang bisa mengakses. Semoga yang mereka jadi cerdas lah pokoknya. Nah itu. Jadi kami untuk menyelesaikan kasus ini secara material kami habis 600 juta. Imaterialnya lebih dari itu. Karena saya itu bolak-balik ke pengadilan, bolak-balik ke lapas sampai akhirnya ketahan cabut karyawan saya untuk 3 bulan. Tapi untuk menjaga ini semua itu saya baru tahu rasanya. Ya, baru tahu rasanya setelah mengalami. Tapi nggak perlu ikut ngerasain ya. Saya tahu rasanya negosiasi dengan pengacara beberapa kali ganti polisi itu saya tahu. Rate-nya saya tahu. Kalau polsek itu harganya berapa, polres berapa, polda berapa, mabes berapa. Pak yang ini jangan dengar Pak ya. Kami itu duduk satu